net atau pengangguran di Kalimantan Selatan tembus di angka 21,17%. Kapal Rumah Sakit Keliling Li Darmawan Bayan Peduli berikan layanan kesehatan. Memperingati 10 Muharram, warga bergotong royong memasak bubur Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di edisi Kamis 25 Juni 2026. Selain 3 berita utama tadi, serangkaian informasi menarik juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini, Saudara. Angka net atau dalam bahasa lokal Kada Singgawian di Kalimantan Selatan tembus 21,17%. Ratusan pemuda sodorkan formula pengentasan masalah mentalitas. Provinsi Kalimantan Selatan saat ini menempati peringkat ke-6 nasional terkait tingginya angka anak muda yang tidak bersekolah, tidak bekerja, maupun tidak sedang mengikuti pelatihan atau yang dikenal dengan istilah NEET atau dalam bahasa lokal Kada Singgawian. Menyikapi fenomena gunung es tersebut, Bahasa Ibu Wiki Kalimantan menggandeng kelompok mahasiswa dan pemuda untuk merumuskan rekomendasi kebijakan nyata bagi pemerintah daerah. Direktur Bahasa Kalimantan Wiki, Hudan Nur, mengatakan, dialog ini berusaha membedah akar masalah langsung dari perspektif anak muda, mulai dari minimnya lapangan kerja, kurangnya keterampilan, hingga faktor kesehatan mental dan budaya masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, ada salah satu pemenang juga, dia mencoba membuat tantangan, dia membuat tantangan untuk dirinya sendiri untuk membuat program agar anak muda itu ikut salah satu pelatihan yang dia buat. Dan tujuannya pelatihan itu adalah memberikan kemampuan soft skill kepada para pesertanya, dan para pesertanya itu adalah mereka yang hari ini tidak memiliki pekerjaan. Terlepas mereka bersekolah, sudah menyelesaikan SMA dan SMK, tetapi yang bisa kami garis bawahi adalah mereka yang usia produktif di bawah 30 tahun, yang belum isi gawian, kita sebut sebagai kategori di NEET sendiri. Sementara Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, mengatakan, melalui dialog ini, para mahasiswa dan pemuda diajak aktif merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Dan yang diangkat adalah NEET in Employment, Education, and Training. Luar biasa ide-ide yang mereka sampaikan, dan menurut saya itu sebuah keberhasilan bagaimana pendidikan sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang berpikir kritis. Nah, ini saya luar biasa, mudah-mudahan memang pemuda kita terus memberikan pemikiran, pendapatnya, ekspresi, tidak berdiam diri terhadap persoalan pembangunan yang ada di Indonesia. Total ada 475 peserta dari seluruh penjuru Kalimantan Selatan yang terlibat. Seluruh rekomendasi konkret dari mahasiswa dan pemuda ini nantinya akan disuarakan melalui platform digital Bahasa Ibu Wiki, agar menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di daerah. Kapal Rumah Sakit Keliling RSK Li Darmawan Bayan Peduli telah bersandar di Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan TPI Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang 4, Batu Licin. Kehadiran kapal tersebut menjadi bagian dari misi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil. RSK Li Darmawan Bayan Peduli merupakan kapal pelayanan kesehatan bergerak yang dilengkapi tenaga medis profesional, peralatan kesehatan, serta berbagai jenis obat-obatan guna memberikan layanan medis secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun layanan kesehatan yang akan diberikan
meliputi pemeriksaan dan konsultasi spesialis gigi, penyakit dalam, bedah ringan, kesehatan anak, serta beberapa layanan medis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain pelayanan kesehatan gratis, tim RSK Lidarmawan Bayan Peduli juga akan menggelar pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K bagi perangkat desa, kader kesehatan, serta unsur lembaga kemasyarakatan lainnya. Jadi memang yayasan kami, Yayasan Dokter Peduli atau Dokter Share, itu mempunyai visi dan misi untuk membuka akses kesehatan bagi semua masyarakat dimanapun tempat tinggalnya dan apapun statusnya. Jadi mau punya KTP, tidak punya KTP, itu bisa kami layani. Harapannya masyarakat di Tanah Bumbu, khususnya di Kecamatan Simpang 4, bisa memaksimalkan fasilitas yang ada karena semua pelayanan yang kami lakukan selama 5 hari ini adalah gratis, tidak dipungut biaya. Kami ucapkan terima kasih banyak dulu atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Pak Bupati, di mana beliau alhamdulillah telah menunjuk salah satu desa di tempat kita, yaitu Rumah Sakit Kapal. Harapannya semoga Rumah Sakit Kapal ini artinya bisa datang kembali ke tempat kita, karena mana ini sangat antusias masyarakat kita khususnya Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerima kehadiran kapal RSK ini. Tampak masyarakat antusias menikmati berbagai layanan yang dipersiapkan oleh mereka. Pelayanan dibagi menjadi 3 titik. Pertama, ada di kantor desa, kemudian ada di pos kesehatan desa, serta di kapal untuk pelayanan operasi dan poliklinik gigi. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Memperingati Hari Asyura atau 10 Muharram, sejumlah ibu-ibu di Komplek Rivalina Jalan Sukamara, Banjarbaru menggelar aksi gotong royong memasak bubur Asyura bersama. Selain menjaga tradisi turun-temurun kebudayaan Banjar, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar warga. Aroma harum rempah-rempah langsung tercium saat memasuki kawasan Komplek Rivalina, Jalan Sukamara, Kota Banjarbaru sejak pagi hari. Sejumlah ibu-ibu komplek tampak kompak mulai dari memotong berbagai macam bahan, hingga memegang pengaduk kayu berukuran besar, bergantian mengaduk bubur Asyura di atas kuali besar. Tradisi memasak bubur Asyura ini menggunakan puluhan jenis bahan, mulai dari sayuran, umbi-umbian hingga kacang-kacangan, yang didapat dari sumbangan sukarela warga. Proses pengadukan yang memakan waktu berjam-jam ini menjadi simbol kebersamaan dan kesabaran warga. Salah seorang warga, Maria, mengatakan kegiatan ini rutin dilakukan setiap 10 Muharram dengan bahan yang dibeli dari swadaya warga. Momen ini menjadi simbol kekerabatan dan ajang mempererat silaturahmi antar warga. Ini ibu-ibu komplek aja semua. Khusus komplek ini. Memang rutin, Pak? Iya, alhamdulillah rutin selama 4 tahun ini. Barang-barang ini patungan kayak gini? Sumbangan, sumbangan, patungan semuanya. Sama komplek nanti dibagi-bagikan gitu. Tujuannya ada maulah bubur ini apa? Tujuannya pertama memperingati 10 Muharram, kedua ya bersedekah, itu sekalian bersedekah. Kamu merekatkan warga komplek Ya, dia merekatkan warga komplek supaya bisa rukun. Nah. Dalam acara ini kan bisa semuanya bisa hadir membantu, jadi bisa rukun semua. Setelah matang menjelang siang hari, ratusan porsi bubur Asyura ini langsung dibagikan secara merata kepada seluruh warga komplek, keluarga terdekat, serta pengguna jalan yang melintas untuk menu berbuka puasa sunnah. Melalui kearifan lokal ini, warga berharap nilai-nilai gotong royong dan rasa kepedulian sosial di lingkungan tempat tinggal dapat terus terjaga di tengah modernisasi zaman. Sementara itu, saudara, puluhan siswa SMPN 2 Rantau diajarkan membuat bubur Asyura. Pelatihan bertujuan untuk melanjutkan tradisi mengingat masih banyak generasi kini yang tidak tahu cara membuat bubur Asyura. Bubur Asyura merupakan salah satu hidangan khas yang ada di momen 10 Muharram setiap tahunnya. Kendati telah menjadi tradisi,
Namun saat ini masih banyak generasi muda yang tidak mengetahui cara membuat bubur Asyura. Mendasari hal itu, SMP 2 Negeri Rantau mengajarkan tata cara membuat bubur Asyura untuk para siswa. Karena selain melanjutkan tradisi sejak zaman dulu, juga mengenalkan tata cara membuat bubur Asyura serta menghias bubur Asyura. Tampak terlihat beragam kreasi bubur Asyura yang dibuat oleh pelajar yang mengundang selera, baik itu dewan guru maupun para siswa yang melihat. Kepala Sekolah SMPN 2 Rantau Sriyanti mengatakan, membuat bubur Asyura rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan harapan, siswa nantinya dapat kembali membuat bubur Asyura di rumahnya, karena sudah bisa membuat sendiri. Kegiatan membubur Asyura bagi seluruh warga di Pendura. Orang tuanya ikut, Bu? Dalam kegiatan ini kita melibatkan orang tua karena membubur Asyura ini tidak hanya beberapa tungku, tetapi setiap kelas harus mewajibkan membuat satu kawah bubur Asyura. Begitu juga dengan untuk dewan gurunya. Jadi jumlah kawahnya ada berapa, Bu? Total seluruhnya, Bu? Untuk saat ini karena kelas 9 sudah lulus, maka yang melaksanakan adalah kelas 8 dan kelas 7 sejumlah 11 kawah untuk siswa dan 1 kawah untuk guru. Dengan mengajarkan siswa bagaimana membuat bubur Asyura, diharapkan nantinya menjadi bekal bagi siswa untuk dapat menerapkan keterampilan ini dengan membuat bubur secara mandiri di lingkungan sekitarnya. Baik saudara, setelah ini kita akan ikuti segmen Bola Gembira. TVRI dan saudara, kita akan mengetahui informasi dan juga perbincangan seputar Piala Dunia 2026 bersama wartawan olahraga Syaiful Anwar, dan kita memasuki segmen Bola Gembira bersama Khalilur Rahmat. Gembira untuk seputar Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih rekan Nita Aprilia. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita kembali memasuki segmen Bola Gembira 2026. Seperti biasa, mengawali segmen ini kita akan berbincang seputar Piala Dunia 2026. Hari ini kita telah kedatangan seorang wartawan olahraga senior, yaitu adalah Bung Syaiful Anwar. Selamat sore, Bung Syaiful. Selamat sore, apa kabar? Apa kabar? Bung Halil? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Bungnya? Sehat dan baik. Oke deh. Oke, Bung, kita langsung saja nih ke pembahasan Piala Dunia 2026. Iya. Malam tadi atau dini hari tadi ada laga Swiss dan Kanada. Menang tipis Swiss, tapi Kanada masih berhasil lolos nih ke fase knockout. Bagaimana, Bu? Kalau mereka kemarin itu paling menarik itu. Di grup Kanada sama Swiss kan merata kekuatan mereka. Juga ada kata dari Asia sama Bosnia. Kita tak menduga bahwa Swiss sulit untuk lolos kemarin. Mereka sempat ditahan Qatar kan pertama, satu setar pertama tuh. Baru dia bangkit 2 kali. Dia melawan sama kemarin kan ada tuan rumah dikalahkan 2-1 sama Bosnia, menang telak juga kan kemarin. Ini yang cukup menarik. Kita pikirkan kan Swiss melenggang mudah, lalu Bosnia bikin mudah, kan itu Qatar nggak bisa bikin kejutan tuh. Kan kemarin Qatar kalah 6-0 sama Kanada, kan ada 2 kartu merah kemarin. Kita sangat disayangkan, wakil Asia gugur di babak awal. Iya. Berarti ini untuk Kanada sendiri pertama kalinya lolos. Iya, karena mereka ketemu dengan runner up grup B. Nah, cukup menarik juga itu Kanada itu kan. Berarti laga yang satunya Bosnia dan Qatar menang 3-1. Bosnia masih bisa berpeluang lolos nggak nih? Kalau Bosnia belum besar, poinnya dia 4. Poin 4. Dia pun min 1. Rata-rata saingannya poinnya 3. Contohnya Korea Selatan, yang tadi kan di luar dugaan kalah sama Afrika Selatan. Kan mereka poinnya 3.
-1 lagi. Berarti kan peluang Bosnia lolos cukup besar. Kalau saya perhatikan Bosnia lolos. Dibandingkan dengan juara lainnya. Mereka kan ada punya 2, 3. Oke. Berarti Bosnia masih bisa berpeluang lolos berpeluang besar. Kan Bosnia kemarin waktu di penyisian di Eropa, mereka mengalahkan tim besar. Seperti Italia kan dikalahkan mereka. Nah ini kita mengharap kemarin Bosnia tuh bisa lolos ke babak selanjutnya dengan mulus. Kenyataannya mereka malah bukan gagal, mereka tersiok-siok juga kemarin. Iya itu. Kemarin juga ada laga Brazil yang menang telak 3-0 melawan Skotlandia. Ada Vinicius Junior yang mencetak 2 gol. Iya. Bagaimana nih? Kalau Brazil dan kertas memang diunggulkan. Kan mereka sebagai juara Piala Dunia 5 kali kalau nggak salah kan. Mereka pasti diunggulkan. Materi mereka punya banyak kelebihan. Mereka punya pemain kelas dunia. Vinicius, ada Neymar, ada Chunha. Mereka kan luar biasa itu. Dua kan mereka pemain mereka samba, gerakan cukup menarik untuk disaksikan. Dan skill-skill itu luar biasa mereka. Memang menang 2 Skotlandia itu dipastikan mereka menang. Kan Vinicius menit ke-7 udah bisa mencetak gol. Itu agak blunder kan pemain dari Skotlandia. Gol kedua dia kan langsung duluan kepala. Nah, ini yang menarik, kita menginginkan Brazil jangan tersandung lagi seperti di Piala Dunia 2022 kan. Mereka tersisih di babak knockout. Kita mengharapkan jangan, supaya menarik mereka di sana yang 4 besar itu nanti Argentina yang masuk ke sana, Belanda. Kan Belanda negara yang kuat. Sejarah. Itu yang kita harapkan mereka. Seperti Belanda kan total football. Kita harapkan gitu. Lebih menarik jadinya. Lebih menarik tontonannya. Kemarin Vinicius juga cetak 2 gol nih. Berarti apakah di laga sebelumnya cetak gol juga? Iya, 1 gol. Berarti apakah Brazil ini menopangkan ketajamannya pada Vinicius Junior seorang kah? Atau ada lagi pemain lain? Brazil itu mereka merata. Biasanya kan Vinicius lewat sayap. Nah, dia bikin kejutan. Kan sayapnya mereka kan pemain sayap itu. Yang di sini misalnya muncul Neymar, nanti kan Neymar kan masih cedera. Kemungkinan Neymar yang bisa muncul. Juan ada lagi, kan masih banyak, masih banyak pemain-pemain mereka itu. Kan kalau biasanya mereka yang pemain top nih dikawal berapa orang, jadi harus muncul pemain kedua yang muncul. Mungkin itu saja dari Brazil versus Skotlandia. Kita lanjut lagi ke yang tadi sudah di-mention, ada Korea Selatan dan Afrika Selatan. Dan Afrika Selatan menang dramatis 1-0, lolos langsung ke fase knockout. Kenapa nih Korea Selatan menurun? Kalau kita melihat Korea Selatan sekarang udah menurun permainannya. Beda dengan Piala Dunia sebelum mereka begitu kuat. Sebenarnya mereka ada pemain dari Eropa, tapi secara tim karena ada gesekan. Waktu dulu kan sempat kata orang Banjar berkelahi kan mereka. Antara yang pemain senior Hong Yoo-min sama yang pemain yang dulu di PSG, dia merasa hebat. Nah, secara tim mereka mengganggu keutuhan di tim. Ini yang sulit dari pelatih untuk menyatukan mereka. Padahal Korea Selatan kan dikenal punya semangat juang yang tinggi. Tadi kelihatan mereka pasti kesulitan menembus pertahanan berlapis dari Afrika Selatan. Mereka kalah fisik. Lalu bola-bola atas kan mereka lewat sayap langsung ke tengah. Sedangkan dari posisi tubuh mereka kalah fisik, mereka jadi kesulitan. Seharusnya mereka kan ada perubahan, serangan bervariasi, menembus pertahanan yang begitu berlapis dari Afrika Selatan. Afrika Selatan kan serangan baliknya begitu cepat, kemudian counternya. Untung tadi kiper dari Korea Selatan yang bisa menahan serangan dari Afrika Selatan. Itu luar biasa Korea. Kan di luar perhitungan kita tuh menang Afrika Selatan tuh, kita dipikirkan menang mudah lah sama, apalagi di penyisih di babak awal Afrika Selatan kan tersiap-siap juga. Kan menang kemarin di awal-awal tuh. Iya. Oke, baik. Kemudian besok juga ada laga Jerman versus Ekuador, tapi itu tidak akan mempengaruhi. Jerman akan dipastikan udah nggak bisa dia pengalaman mereka 2002 mereka dikalahkan oleh tuan rumah
kemarin Arab Saudi kan. Nah, itu memang pelajaran. Jadi pertama udah menang telak 7-1 kan kemarin. Mereka nggak mau pengalaman seperti itu lagi. Mereka hanya dia gagal lolos kan kemarin tuh Piala Dunia, pelajaran berharga baru mereka. Pertama setelah harusan, walaupun main kedua mereka seri kan, imbang kemarin tuh. Nah itu yang itu. Tapi terakhir mereka ini harus menang juga. Mereka dengan pemain-pemain kualitas cukup bagus. Di atas rata-rata mereka kan. Pemain bintang mereka tuh luar biasa itu. Sudah dipastikan lolos nih Jerman. Pasti Jerman. Oke. Kemudian selanjutnya ada Jepang melawan Swedia nih yang menjadi penentuan untuk lolos ke fase berikutnya bagaimana? Nah, kalau Jepang ini cukup menarik nih, kita menghadapi Jepang lawan Swedia kan. Sama poin mereka 4 Jepang. Betul. Jepang kalau ingin jadi runner up harus minimal seri atau menang lawan Swedia. Tapi beda Swedia. Swedia kan mereka ingin berusaha menang. Untuk jadi runner up, masalahnya kalau runner up peringkat ketiga, mereka ketemu tim-tim besar. Itu risikonya besar sekali. Kalau runner up, kemungkinan lawan-lawan mereka kan lebih anggaplah lebih ringan lah. Tidak ketemu misalnya dari Brazil, kalau peringkat ketiga kan. Kalau Jepang, mereka secara teknis, mereka punya kelebihan. Dari segi, biasanya di babak kedua Jepang, fisik mereka lebih bagus mereka. Mereka punya kecepatan. Pemainnya cukup luar biasa fisik mereka itu. Itulah kelebihan Jepang. Mereka mainnya 3-4-2-1. Jadi lewat sayap, Ueda yang menyelesaikan. Pemain Jepang rata-rata main di Eropa semua. Ada Bayern Munchen, ada di Belanda, di Jerman paling banyak mereka. Nah ini yang kelebihan mental mereka kuat. Padahal dulu kan waktu dulu Jepang nih Indonesia kan dulu bisa kalah dulu, tetapi dengan kemajuan teknologi lebih maju mereka di bola. Kan dulu dititipkan ke Eropa mereka. Awal kan sama Korea dulu dititipkan ke Italia. Jadi mereka awalnya sama Indonesia. Kalau Indonesia kan beda. Ada saat Indonesia. Kalau Indonesia kan secara tim, kalau mereka individu. Pas muncul pemain bintang, Kubo ada di Liga Spanyol. Lalu siapa yang pemain di Liverpool kan nggak bisa main dia karena cedera. 2 orang, Mitoma sama siapa satunya itu yang pemain di Liverpool nggak bisa main. Nah itu yang mereka, seandainya mereka paket komplit lebih bahaya lagi Jepang. Kan di penyisihan mereka mengalahkan Brazil di uji coba, lalu mengalahkan Inggris di uji coba. Luar biasa Jepang kemarin sama Belanda. Kemarin main mereka hati-hati, hanya ketinggal 2-1. Nah untungnya waktu itu Belanda sudah unggul 2-1, menarik pemain intinya, akhirnya bisa menyambang kecolongan. Itu ya, seandainya Jepang main terbuka mungkin beda hasilnya. Berarti lebih berpeluang Jepang atau Swedia nih? Kalau saya melihat Jepang berpeluang, apalagi Swedia kan dikalahkan Belanda kemarin 5-1. Kan itu hancur mereka. Prediksi skor nih Jepang Swedia. Kalau Swedia mungkin 2-0 lah untuk Jepang. Jerman dan Ekuador. Jepang Ekuador ya menang banyak kemungkinan. 4-0 bisa. Mungkin itu saja pembahasan kita di Piala Dunia. Kita akan lanjut nih. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke segmen Bola Gembira kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi di segmen Bola Gembira selanjutnya. Oke, baik pemirsa, demikian perbincangan kita seputar Piala Dunia bersama wartawan olahraga senior yaitu Saiful Anwar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada dari Hulu Sungai Selatan, yaitu ada olahraga sepak bola di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin diminati. Hal ini dilihat semakin ramainya lapangan bola yang digunakan baik untuk latihan maupun kejuaraan. Berikut liputannya untuk Anda. Euforia Piala Dunia tidak hanya ditunjukkan pada saat nonton bareng saja, tetapi olahraga sepak bola ini semakin diminati masyarakat, di mana semakin ramainya lapangan sepak bola baik untuk sekedar latihan, tetapi juga gelaran kejuaraan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan misalnya, sejak menjelang Piala Dunia berlangsung, Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKA PSSI Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan kejuaraan sepak bola U14 Piala Bupati, diikuti 6 tim dari 6 kecamatan. Pertandingan ini akan terus berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Seiring berlangsungnya Piala Dunia yang diikuti 48 negara peserta, ajang ini tentu menjadi motivasi bagi pecinta bola di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
karena bisa melihat bagaimana teknik permainan serta skill pemain kelas dunia yang diharapkan bisa diaplikasikan setiap mereka bermain bola, khususnya para generasi muda yang bermain di kejuaraan sepak bola U14 Piala Bupati. Selain itu, guna lebih menyemarakan Piala Dunia ini, dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama instansi terkait akan menggelar nonton bareng yang dimulai saat pertandingan memasuki babak 8 besar. Sepenuhnya untuk melaksanakan nonton bareng di Hulu Sungai Selatan. Dan ini tentunya terkait juga kerjasama dari semua pihak atau otoritas terkait dan akan mensukseskan pelaksanaan nonton bareng di Hulu Sungai Selatan. Jadi nanti kita cari tempat-tempat yang strategis supaya nanti mudah dan nyaman untuk nonton bareng bersama. Alhamdulillah kalau ada penayangan kan supaya masyarakat supaya bisa melihat juga. Untungnya kan ini siarannya di kita pagi bukan malam seperti ya biasanya kan karena Amerika sama kita kan beda, jadi di sana malam kita mungkin sore tempat kita pagi mungkin TVRI, jadi menyiarkan akan lebih mudah bagi kita untuk melihat gitu. Terutama juga anak-anak juga bisa melihat. Dengan meningkatnya motivasi para pecinta sepak bola di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diharapkan akan muncul bibit-bibit pesepak bola handal. Tidak saja nanti bisa mengharumkan nama daerah, tapi juga melahirkan atlet berprestasi nasional hingga internasional. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Banjar. Semarak hari jadi ke-49 Desa Awang Bangkal Barat dan peringatan Hari Bayangkara ke-80 diisi dengan turnamen sepak bola Kapolres Banjar Cup 2026. Ajang ini tak hanya menjadi sarana kompetisi, tapi juga wadah mempererat silaturahmi serta menumbuhkan potensi pesepak bola di Kabupaten Banjar. Berikut liputannya untuk Anda. Turnamen sepak bola Kapolres Banjar Cup 2026 resmi bergulir di lapangan Putra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan. Pembukaan turnamen diawali dengan laga persahabatan antara Manis FC yang diperkuat Bupati Banjar Saidi Mansur melawan tuan rumah PS Putra Bulu. Dalam pertandingan, Manis FC berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Kapolres Banjar Cup resmi dibuka juga oleh Bupati Banjar dan ditandai dengan tendangan bola pertama dari Kapolres Banjar AKBP Fadli. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-49 Desa Awang Bangkal Barat, sekaligus menyambut Hari Bayangkara ke-80. Mungkin ulun secara singkat sebelum membuka secara resmi, kami atas nama pemerintah Kabupaten Banjar mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan turnamen Kapolres Banjar Cup menjadi wadah bagi semua penggemar sepak bola yang ada di Kabupaten Banjar maupun luar Kabupaten Banjar. Dan kita berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami titipkan dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan segenap panitia sehingga apa yang menjadi tujuan kita, wadah positif bagi penggemar sepak bola ini berjalan dengan lancar seperti itu. Ini inisiasi daripada Bangkal sendiri untuk berkolaborasi dengan Polres untuk melaksanakan turnamen sepak bola ini untuk mencari bibit-bibit sepak bola di Kabupaten Banjar yang bisa berkiprah jauh ke depan sekaligus untuk menjadi hiburan masyarakat. Masyarakat saya menikmati turnamen seperti ini. Sebanyak 53 kesebelasan turut ambil bagian dalam turnamen yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Ajang seperti ini diharapkan lahir bibit pesepak bola berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Banjar di tingkat yang lebih tinggi. Pemirsa, mari ramaikan perhelatan bola dunia bersama TVRI. Dan pastikan Anda telah menentukan lokasi di mana Anda menonton Piala Dunia 2026. Dan berikut daftar lokasi nonton bareng bola gembira untuk wilayah Kalimantan Selatan.
pemirsa pecinta bola. Jumat pukul 7 WITA, laga Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Jepang dan Swedia di grup F, serta beberapa negara lainnya. Pemirsa, demikian segmen Bola Gembira bersama TVRI Kalimantan Selatan. Dan pastikan Anda menyaksikan laga Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kita kembali ke studio bersama Nita Aprilia. Terima kasih Holilur Rahman atas informasi bola gembiranya. Dan saudara, kita akan ikuti sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan kembali. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat wujudkan komitmen ciptakan generasi unggul melalui program asistensi mengajar. Program ini mencetak generasi calon guru yang tidak hanya menguasai teori, namun juga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program asistensi mengajar yang dilaksanakan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Universitas Lambung Mangkurat sukses menghasilkan lebih dari 350 program kerja mahasiswa pada 27 sekolah mitra. Melalui asistensi mengajar, mahasiswa PGSD tidak hanya mampu menguasai teori, namun juga mengetahui realita di lapangan dan menjadikannya sebagai bekal untuk melakukan inovasi yang adaptif di masing-masing sekolah. Ketua Tim Pengembang Akademik dan Penjamin Mutu jurusan PGSD Profesor Ahmad Suryansyah mengatakan, universitas telah mendaftarkan hasil asistensi mengajar mahasiswa pada kementerian. Dengan begitu, mahasiswa memiliki hak cipta atas hasil karyanya, sekaligus mendorong implementasi berkelanjutan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Sudah kita bekali bagaimana membuat buku untuk anak SD, bagaimana membuat media untuk anak SD, bagaimana meningkatkan literasi untuk anak SD dengan teknologi ya, dengan sentuhan teknologi yang menjadi daya tarik bagi anak usia sekolah dasar. Produk-produk mereka itu kita buat pendaftarannya di kementerian ya, sehingga mereka punya hak cipta yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itu kan hak cipta itu berlaku seumur hidup kan. Nah, jadi mereka sudah bisa itu. Nah, nanti buku yang mereka kembangkan untuk yang adaptif dengan lingkungan anak ini juga akan kita daftarkan hak ciptanya ke Kementerian Hukum. Kegiatan asistensi mengajar merupakan bentuk komitmen nyata Universitas Lambung Mangkurat dalam mencetak generasi calon guru yang adaptif dan mampu mewujudkan transformasi pendidikan dasar, khususnya di tengah perkembangan teknologi masa kini. Guna meningkatkan kualitas layanan publik dan penyempurnaan standar pelayanan sekolah yang transparan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin gelar Forum Konsultasi Publik FKP Standar Pelayanan Satuan Pendidikan Tingkat SMP Negeri. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan penyempurnaan standar pelayanan sekolah yang transparan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin gelar Forum Konsultasi Publik atau FKP Standar Pelayanan Satuan Pendidikan Tingkat SMP Negeri se-Kota Banjarmasin. Kegiatan FKP tingkat SMP Negeri ini perdana dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Berdasarkan kesiapan dokumen pemenuhan standar dan antusias, SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 14 Banjarmasin menjadi perwakilan untuk penilaian dari Ombudsman. Kegiatan penilaian dari Ombudsman selanjutnya akan menyasar pada kualitas layanan satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Penilaian kualitas layanan publik dari Ombudsman juga mencegah terjadinya maladministrasi di satuan lembaga pendidikan, membuka akses keterbukaan informasi, serta bentuk pembinaan sekolah untuk layanan pengelolaan pengaduan.
Pastinya untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di sekolah lebih baik lagi. Pelayanan publik ya untuk di masyarakat, untuk di stakeholder, karena memang selama ini pemantauan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekolahan belum maksimal. Jadi sekarang Ombudsman mulai mencoba untuk meningkatkan pelayanan tersebut dengan memberikan penilaian opini tadi dari Ombudsman. Dan melalui ini juga kita mengedukasi sekolah, dia sudah siap ada pengelola pengaduannya. Jadi ketika ada di sekolah tiba-tiba ujuk-ujuk dilaporkan ke Ombudsman, mereka kan tidak langsung serta-merta ada tahapan, kami kan pasti verifikasinya, sudah nggak tahapan di sekolahan sudah dia, kan mereka sudah ada pengelola pengaduannya. Jika pengelola pengaduannya tidak jalan kan baru ke kami. Nah itu tadi. Jadi juga kita mengedukasi sekolah supaya ujuk-ujuk jangan ada terjadi permasalahan penangkapan atau hal apa, atau penyalahgunaan, kan ini maladministrasi itu berawal dari tadi layanan publik awal tadi. Makanya kita adakan ini supaya kita juga membantu membina mereka lah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak benar gitu. Melalui peningkatan kualitas layanan publik dan keterbukaan akses informasi, Ombudsman meminta penyelenggara pelayanan publik untuk mulai membangun mekanisme pengelolaan pengaduan secara berjenjang. Kita ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saudara. 4 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bentuk pusat layanan teknologi terintegrasi tingkat desa. Posyantek ini dibentuk agar menjembatani kebutuhan masyarakat dengan inovasi teknologi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bentuk pusat layanan teknologi terintegrasi di 4 kecamatan. Posyantek ini dibentuk saat agenda penguatan literasi digital dan keterampilan teknologi masyarakat desa yang bertempat di wisata Goa Limbuhang, Kecamatan Batu Benawa. Dalam agenda ini, para aparatur desa dibekali materi transformasi tata kelola desa melalui desa.id dan produksi konten digital melalui smartphone. Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsur Rijal mengatakan, literasi digital saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut, Posyantek akan berperan untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan inovasi teknologi, sehingga diharapkan menjadi pusat informasi, pembelajaran, pendampingan bagi warga dalam berbagai hal seperti menunjang pertanian, UMKM, kerajinan, maupun usaha produktif lainnya. Bupati Samsur Rijal juga berharap terbentuknya Posyantek dapat melahirkan aparatur desa yang kompeten, inovatif, dan mampu menjadi penggerak transformasi digital di desa masing-masing. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lain, Saudara. Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas atau PRSPD Iskaya Banaran kembali meluluskan puluhan klien disabilitas angkatan ke-8 tahun ini. Setelah menjalani pelatihan intensif selama 6 bulan, para klien perempuan ini siap kembali ke tengah masyarakat dengan bekal kemandirian. Sebanyak 20 klien perempuan penyandang disabilitas resmi dilepas dan dinyatakan lulus dari program rehabilitasi sosial di Panti PRSPD Iskaya Banaran selama 6 bulan penuh. Mereka telah dibekali dengan 4 jenis keterampilan khusus, mulai dari tata boga, tata rias, tata busana, hingga pengoperasian komputer. Dalam 1 tahun, Panti Iskaya Banaran berkomitmen melaksanakan 2 kali program rehabilitasi dengan total kapasitas 45 klien secara bergantian antara kelompok laki-laki dan perempuan. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan Muhammad Farhani mengatakan, untuk menjaring para peserta, pihak panti bekerja sama dengan Dinas Sosial di 13 kabupaten kota melalui proses seleksi ketat. Kedepannya pihak pengelola panti tengah mengembangkan aplikasi pendaftaran online serta menambah fasilitas wisma agar dapat menampung lebih banyak penyandang disabilitas yang ingin mandiri secara ekonomi. Sebenarnya di Panti Iskaya Banaran ini ada 6, tapi karena ini perempuan, jadi ada 2 yang tidak diikuti, yaitu untuk bengkel dan barbershop. Jadi ada 4 dan alhamdulillah ini ada 20 orang. Ya mudah-mudahan harapan kita anak-anak klien
dia bisa kembali ke keluarga dan ke masyarakat lebih baik, mandiri, dan bisa berkontribusi lah kepada lingkungan dan masyarakatnya. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan berharap lewat bekal keterampilan ini, para alumni Panti dapat meruntuhkan stigma negatif dan membuktikan kemampuan mereka di dunia kerja maupun usaha mandiri. Melalui program rehabilitasi yang berkelanjutan, kemandirian para penyandang disabilitas diharapkan dapat terus tumbuh dan didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Majelis Pembimbing Cabang Pramuka atau Mabicab Kabupaten Tapin, Yamani, membuka secara langsung rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tapin tahun 2026. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tapin gelar rapat kerja tahunan 2026. Rakercap dibuka secara langsung oleh Bupati Tapin Yamani yang juga sebagai Mabicab Pramuka Tapin. Digelarnya Rakercap ini selain untuk evaluasi pramuka selama 1 tahun, juga untuk perencanaan program kerja selama tahun 2026. Terlebih pada tahun 2026 ini, Pramuka Tapin akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, sehingga persiapan para kontingen dapat dilakukan secara matang dan maksimal, karena mereka akan membawa nama baik Kabupaten Tapin di tingkat nasional. Bupati Tapin Yamani mengatakan para pengurus Pramuka Tapin agar dapat mempersiapkan kontingen baik melalui pembinaan dan lainnya. Mudah-mudahan dalam rapat kerja ini menghasilkan gagasan-gagasan yang baru, dan juga mungkin juga nanti yang mempersiapkan keterkaitan masalah Jambore Nasional di Cibubur. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Agustus. Hanya mudah-mudahan nantinya pembekalan yang dilakukan di daerah ini nantinya bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan di Jambore Nasional. Pemerintah Kabupaten Tapin akan berupaya memberikan dukungan untuk keberangkatan kontingen Pramuka Tapin dalam mengikuti Jambore Nasional tahun 2026. Saudara, cabang seni kaligrafi Al-Quran Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dipamerkan di area kelas SMA N1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Pameran ini menjadi salah satu daya tarik yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menyaksikan secara langsung keindahan karya kaligrafi peserta terbaik dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Karya yang dipamerkan berasal dari 5 golongan yang dipertandingkan, yakni golongan naskah, hiasan mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Setiap karya menampilkan ciri khas tersendiri, mulai dari ketepatan kaidah penulisan, keindahan ornamen, hingga inovasi dalam memadukan nilai-nilai Al-Quran dengan sentuhan seni modern. Untuk menghasilkan satu karya, peserta menghabiskan waktu rata-rata hingga 8 jam. Proses tersebut menuntut ketelitian, kesabaran, serta kreativitas tinggi agar menghasilkan karya yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga dengan kaidah kaligrafi Al-Quran. Sejumlah peserta yang ditemui di lokasi pameran mengaku bersyukur dapat menampilkan karya terbaik mereka dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Mereka juga menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri lebih matang pada pelaksanaan MTQ mendatang. Pameran karya yang digelar bersamaan dengan pelaksanaan lomba menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga ruang apresiasi terhadap seni Islam. Melalui karya-karya yang ditampilkan, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran diwujudkan dalam bentuk seni yang indah, kreatif, dan inspiratif. Memasuki babak final, 12 hafiz dan 6 grup syarhil Quran bersaing di MTQ tingkat provinsi Kalsel di Barito Kuala. Babak final untuk cabang lomba hafalan Al-Quran dan syarhil Quran sukses digelar di 2 lokasi berbeda. Aula DPRD Barito Kuala menjadi arena persaingan ketat bagi 12 finalis terbaik pada cabang hafalan Al-Quran, golongan 1 juz dan 5 juz putra atau putri. Sementara Aula Dinas Pendidikan menampilkan adu bakat dan retorika dakwah dari 6 grup terbaik, 3 grup putra dan 3 grup putri pada cabang lomba syahril Quran.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selaku tuan rumah mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dan kelancaran jalannya kompetisi. Para pemenang dari babak final ini nantinya akan diumumkan secara resmi pada malam penutupan MTQ Kalsel 2026. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 di Kabupaten Barito Kuala memasuki babak final untuk kategori seni baca Al-Quran. Babak final berlangsung di Masjid Al-Istiqomah. Sebanyak 12 peserta terbaik berhasil melaju ke babak puncak yang terbagi ke dalam 2 kategori utama, yaitu golongan anak-anak dan golongan tartil Quran. Para finalis yang bersaing di babak final terdiri dari golongan anak-anak 6 peserta dan golongan tartil Quran 6 peserta. Seluruh peserta dari kedua golongan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan Dewan Hakim, baik dari segi tajwid, fasyahah, lagu, maupun keindahan suara, demi memperebutkan gelar terbaik pada MTQN tingkat provinsi tahun ini. Masjid Al-Istiqomah dipenuhi para pendukung dan pecinta Al-Quran yang menyaksikan langsung lantunan ayat-ayat suci dari para qori dan qoriah muda terbaik se-Kalimantan Selatan. Di Masjid Agung Al-Anwar, perjuangan dan kerja keras mengantarkan Abdillah Haji Muhyiddin, kafilah Kabupaten Kota Baru menjadi finalis cabang tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Abdillah mengaku bersyukur dapat masuk 3 besar dari 13 kabupaten kota peserta. Capaian ini diraih berkat dukungan penuh kafilah, pelatih, official, serta persiapan melalui seleksi, training center, dan pra-MTQ. Cabang tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab menjadi salah satu cabang yang cukup bergengsi dalam MTQ, karena tidak hanya menuntut kemampuan memahami kandungan ayat Al-Quran, tetapi juga penguasaan bahasa Arab, serta kemampuan menyampaikan penafsiran secara baik dan benar. Sementara itu, suasana hikmat mewarnai final Musabaqah Hifzil Quran, golongan 10, 20, dan 30 juz. Di ajang bergengsi Musabaqah Hifzil Quran yang memasuki babak penentuan pada hari keempat, Aula UPT SKB menjadi saksi perjuangan para hafiz dan hafizah terbaik dari berbagai penjuru daerah. Babak final diikuti 18 peserta pilihan, terdiri dari 9 hafiz dan 9 hafizah. Para peserta merupakan perwakilan terbaik yang telah melalui seleksi ketat dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berkomitmen mendukung suksesnya penyelenggaraan MTQ ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan SDM yang religius dan berakhlakul karimah. Saudara, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca untuk Jumat 26 Juni 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Ruth Mandasari dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Ruth Mandasari dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Jumat 26 Juni 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet, pada esok hari terpantau adanya penguatan angin dari arah timur hingga tenggara yang menandakan adanya pergerakan monsun Australia yang aktif yang membawa massa udara kering ke wilayah Indonesia dan berdampak kepada berkurangnya curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Selatan, angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot. Selanjutnya, untuk kondisi umum pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan, angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 6 hingga 19 km per jam. Untuk udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan antara 56 hingga 99%. Pada pagi esok hari, secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah, kota, dan kabupaten di Kalimantan Selatan.
Kemudian pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah, yakni ada di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tapin. Dan perlu diwaspadai juga terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat, yakni ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada malam hari, kondisi cuaca secara umum itu berawan untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca juga cukup kondusif, yakni cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Kita beralih untuk informasi perakiraan tinggi gelombang. Bagi sobat cuaca yang akan beraktivitas di laut, tinggi gelombang yang perlu diperhatikan ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan juga Kabupaten Kota Baru, yakni tinggi gelombang yang dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri di dua wilayah perairan tersebut. Untuk informasi berikutnya yakni peringatan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari secara umum berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Namun terkecuali di sebagian kecil wilayah Pegunungan Meratus berada pada kategori aman dan tidak mudah terbakar. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan agar turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan menghindari praktek pembakaran lahan dengan cara dibakar. Serta kami himbau agar masyarakat senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Kita ke informasi lain, saudara. Kebakaran melanda sebuah bangunan praktik dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Martapura, Kabupaten Banjar. Insiden sempat memicu kepanikan warga karena api juga membakar sejumlah peralatan medis di dalam bangunan. Kebakaran melanda bangunan praktik dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Jalan Sasaran, Martapura, Kabupaten Banjar. Kepulan asap tebal membumbung dari dalam bangunan sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api diduga muncul dari bagian belakang bangunan, kemudian merembet ke plafon dan membakar sebagian ruangan lainnya. Sejumlah peralatan medis turut terbakar, termasuk tabung oksigen. Meski demikian, tidak terjadi ledakan dalam peristiwa. Yang terbakar itu adalah kebanyakan bagian plafon. Kemudian yang di bagian bawah adalah bed untuk layanan pemeriksaan pasien. Kemudian juga ada ruang yang menyimpan 2 tabung oksigen di bagian belakang yang kondisinya terbakar, tapi alhamdulillah tidak ada ledakan. Kemudian ada 2 tabung oksigen juga yang sudah kami amankan, yang dikeluarkan. Jadi yang ukuran besar itu ada 4 tabung oksigen, 2 terbakar, 2 tidak, tetapi tidak menimbulkan ledakan. Kemudian ada 1 tabung oksigen yang kami amankan juga. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam berjibaku melakukan pemadaman selama beberapa menit. Saat kejadian, klinik sedang tidak beroperasi sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Saudara, kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan laporan hari ini akan disampaikan oleh Bribda Amalia Husna Umul Khair dari Satlantas Polres Tanah Bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Polantas Benua Presisi Modern dan bersama. Halo Sobat Polantas, dengan saya Bribda Amalia Husna Umul Khair, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Bumbu. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, pada saat ini saya sedang berada di sekitaran Jalan Raya Batu Licin, lebih tepatnya di depan Taman Education Park Batu Licin. Mohon izin melaporkan untuk situasi atau pada siang hari ini terpantau ramai, lancar, aman, dan terkendali. Dan kami juga mengimbau kepada pengendara roda 2, roda 4, sebelumnya agar selalu berhati-hati jalan, utamakan keselamatan dan kecepatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedari informasi lalu lintas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terus saksikan Kalimantan Selatan hari ini hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa saksikan perhelatan bola dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Saya Nita Aprilia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.